Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya akan sedikit share terkait dengan salah satu buku yang saya pelajari dari mentor. Jadi mentor ini mentor salah satu mentor bisnis yang lumayan juga cukup bagus seperti itu. Nah, salah satu mentor yang saya pelajari, dia ada salah satu teori terkait dengan 5 tangga bisnis. Nah, kenapa memang, saya pelajari ini, karena memang, 5 tangga bisnis ini mencarikan terkait dengan fase di dalam sebuah bisnis. Nah, ini penting kenapa? Karena ketika kita tahu fasenya seperti apa, tahu langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti apa, sehingga treatment dari, HRD pun, akan sangat menentukan apa yang akan dilakukan seperti itu. Misalkan di tahap pertama itu tahap starting atau startup. Di tahap starting ini kan memulai usaha, apa-apa yang harus dilakukan ketika ada di posisi starting ini. Tentu saja kalau kita lihat masa starting ini adalah masa-masa yang, gimana caranya perusahaan ini, memiliki omset ya, artinya memang jalan operasional, nggak nombok, nggak minus keuangan, istilahnya secara cash flow itu berjalan secara oke lah seperti itu. Nah, di sini HR karena tujuannya memang di masa starting ini ada omset, maka hal-hal yang harus menjadi fundamental adalah gimana caranya menumbuhkan entrepreneur mindset ke karyawan, kemudian mempunyai kemampuan negosiasi, mempunyai kemampuan basic selling, kemudian, eee, membuka channel distribution yang memang, sangat, banyak opsinya. Selain itu juga membuat gimana caranya, punya marketing yang melakukan tugas seorang marketing yang memviralkan produk-produk kita. Nah, itu semua semata-mata untuk supaya perusahaan ini itu bisa secara omset itu ada kenaikan. Ya syukur-syukur kalau misalkan mendapatkan profit. Nah, itu mindset pertama seorang HR gimana caranya menyiapkan orang-orang yang memang, capable di bidang-bidang tersebut dengan acuan ya semuanya lebih ke omset, seperti itu. Nah, nggak banyak orang yang memang HR mempunyai wawasan terhadap operasional, apalagi kalau kita mikirin, operasional di awal, khususnya memang kalau di industri retail, salah satunya mempunyai wawasan terkait dengan omset, wawasan terkait dengan traffic, wawasan mengenai basket size, wawasan mengenai hit rate, kemudian wawasan-wawasan yang lainnya. Nah, di mana itu sangat menunjang kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan itu harus connect ya antara kebijakan terkait dengan operasional yang punya target omset, kemudian SDM-SDM yang kapabel untuk mengejar omset tersebut, ditunjang dengan kebijakan-kebijakan dari HR terkait dengan benefit dan, benefit dan, penggajian yang dimana memacu orang supaya selalu produktif seperti itu, dengan insentif, dengan bonus, dan lain-lain sebagainya. Nah, antara target, penurunan target, kemudian, selain itu juga tugas-tugas masing-masing siapa yang bertanggung jawab terhadap hit rate, siapa yang bertanggung jawab terhadap rasio, siapa yang bertanggung jawab terhadap productivity, terkait siapa yang bertanggung jawab terhadap, eee, traffic, sales, hit rate, kemudian itu semua, harus ada yang tanggung jawab, harus ada orang yang nge-handle sehingga ketika nanti, tidak tercapai omset, kita tahu di mana letak permasalahan dan letak kesalahannya. Sehingga treatment HRD akan mengarah kemana. Kalau ternyata permasalahannya adalah misalkan, basket set, kita tahu bahwa, oh ternyata memang tadi bisa jadi bahwa selling skill-nya ada yang kurang, bisa jadi adalah
ada beberapa hal yang masih perlu dioptimalkan seperti itu. Nah, itu menjadi tugas dan wewenang dari HR dan kepala toko atau manajer di operasional tersebut. Nah, itu yang mana saya di sini mengambil satu pelajaran bahwa memang terkadang nih HRD ini nggak bisa kaku ya, dalam artian kita harus ngebaca dari laporan operasional, ngebaca juga laporan-laporan marketing dan sebagainya, sehingga kita bisa mensupport sebagai bisnis partner, sehingga operasional sama-sama apa ya istilahnya sama terbantu dengan adanya HR di perusahaan seperti itu. Mungkin itu aja yang saya dapat share kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.